Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan avometer atau multimeter. Oke, kita langsung saja buka. Taruh samping. Nah, kita kenali dulu bagian-bagiannya. Di bagian bawah sini, ini ada selektor untuk memilih. Untuk memilih kita akan mengukur apa. Jadi di bagian sini ada ACV atau AC volt ya. Jadi di bagian sini nanti jika kita mengarahkan selektor ke arah sini, berarti kita akan mengukur tegangan AC. Ya. Jadi mulai dari ini maksimal 10 volt AC, 50 volt AC, 250 volt AC sampai 750 volt AC. Kemudian di sebelah sini ini ada DCV ya atau DC volt. Jadi mulai dari 0,1, 0,25, 2,5, 10, 50, 250 sampai 1000 volt. Kemudian di bagian sini yang berwarna kuning adalah dengan simbol ohm. Ini untuk mengukur tahanan. Ya, jadi nanti akan kita praktekkan. Kemudian di bagian sini ini ada semacam skrup ya atau tombol ya, bukan tombol sih, ini bisa diputar-putar. Ini nanti digunakan untuk mengeset 0. Jadi set 0 pada saat kita akan mengukur tahanan atau mengukur ohm. Kemudian di bagian atas sini ini ada skala. Perhatikan, ini skala di sini akan berbeda-beda ya. Jadi di sini ada simbol ohm, kemudian skalanya 0 sampai 2K. Ini maksimal ya, sampai tak hingga. Kemudian di bagian bawahnya ada volt, ampere. Ini juga volt, ampere. Nah, jadi jika kita misal mengarahkan selektor ini, selektor ya, ke arah DC 50 volt misalnya. Nah, jadi yang kita baca nanti adalah skala yang, biar lebih jelas saya akan menggunakan ini untuk tunjuk. Nah, kita akan nanti yang kita gunakan adalah skala yang ini, yang volt, yang maksimalnya adalah 50. Berarti yang tengah ya, di sini ada tulisan 250, 50, 10. Berarti yang tengah sampai sini, mulai dari 0, 10, 20, 30, 40 sampai 50. Nah, jika kita mengarahkan atau mengarahkan selektornya pada DC 10, berarti yang kita baca nanti adalah 0, 2, 4, 6, 8 sampai yang maksimal 10. Begitu juga dengan jika kita mengarahkan selektor kita pada DC 250. Berarti yang kita baca nanti adalah 0, 50, 100, 150, 200, 250. Nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian jika kita mengukur tahanan misalnya, kita arahkan selektor pada kali 1 misalnya di sini. Nah, sebelum kita mengukur tahanan, kita harus mengeset 0 menggunakan tombol yang ada di sini. Ini bisa diputar-putar. Nah, kemudian nanti yang dibaca adalah yang dengan simbol ohm di sini. Mulai dari 0, 1, 2, 5, 10, 20 dan seterusnya. Jika kita mengarahkan selektor pada kali 1, maka angka-angka di sini hanya cukup dikalikan 1 nanti hasilnya. Nah, kemudian jika kita mengarahkan selektor pada kali 10, maka hasil ukur di sini nanti dikalikan 10. Oke, kemudian di sini ada probe positif dan negatif. Yang merah untuk positif, yang hitam untuk yang negatif. Jadi, untuk mengukur tahanan, probe ini boleh bolak-balik ya. Jadi, untuk positif dan negatif sama. Tetapi tidak boleh terbalik ketika kita mengukur DC volt. Jadi kita mengukur DC volt begini, ini tidak boleh terbalik. Yang merah ini adalah untuk kutub positif atau untuk terminal positif. Yang hitam untuk terminal negatif. Kemudian jika kita mengukur AC volt, maka ini sama, boleh bolak-balik. Jadi bolak-balik sama. Contohnya sekarang, misal kita mau mengukur tegangan PLN. Tegangan PLN biasanya berkisar 210 sampai 220 volt. Jadi untuk mengukur tegangan kita harus memilih angka di sini. Selektor harus diposisikan pada posisi angka yang lebih tinggi dari tegangan yang akan kita ukur.
Contohnya, untuk mengukur tegangan PLN tadi berkisar 210 sampai 220 volt, maka yang kita pilih adalah berapa? Adalah 250 volt. Jadi yang lebih tinggi tapi rentangnya tidak boleh terlalu jauh. Jadi kalau misal kita memilih 750 volt kan terlalu jauh. Jadi yang kita pilih adalah 250 volt. Contoh lagi, misal kita mau mengukur tegangan aki. Aki biasanya sekitar 12 volt ya. Nah, maka selektor kita arahkan pada posisi 50. Nah, karena aki arusnya adalah arus searah atau DC, maka kita posisikan pada posisi DCV ya. Tadi karena yang tadi tegangan listrik PLN kan arus AC, maka kita arahkan pada posisi AC volt. Sekarang untuk baterai misalnya aki ya, biasanya tegangannya sekitar 12 volt, maka kita arahkan selektor pada posisi DC 50. Kenapa 50? Kenapa tidak 10? Karena 10 masih di bawah 12 volt, sementara untuk tegangan baterai biasanya berkisar 12 volt, maka harus yang di atasnya. Di sini misal ada pilihan 15 volt, maka kita pilih yang 15, yang paling mendekati dengan angka yang akan kita ukur, tapi harus yang di atasnya. Karena di sini yang di atasnya dan yang paling mendekati adalah 50, maka yang kita pilih adalah yang DC 50. Oke. Sebelumnya akan saya contohkan cara ini. Saya sudah mempunyai sebuah resistor ya. Resistor kurang jelas. Nah, ini 50 watt 47 R joule. Oke, kita coba ukur. Nah, untuk mengukur tahanan tadi kita harus memilih pada posisi yang warna kuning ini ya. Posisikan selektor pada posisi warna kuning. Oke, kita posisikan dulu, kita kali 1 sini. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran pada tahanan, yang kita lakukan adalah mengset 0 atau mengkalibrasi ya, menggunakan tombol yang di sini nih, diputar-putar nanti. Caranya adalah posisikan selektor pada posisi kali 1, kemudian tempelkan kutub positif dan kutub negatif ini, probnya ini tempelkan begini ya. Nah, ini diputar-putar sampai tombolnya pada posisi, sampai jarum ini yang di sini pada skala menunjukkan angka 0. Nah, ini sudah mentok ya, tapi nggak mau ke angka 0. Ada kemungkinan karena baterainya habis, akan saya ganti terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya sudah beli baterai, tadi menyediakan baterai. Oke, kita ganti dulu ya. Cara menggantinya, di sini ada tombol skrup, bisa kita buka. Oh ya, jangan lupa ini posisi off dulu. Nah, posisi off agar aman ya. Ini kita buka. Ternyata baterainya yang model beda, ini nggak bisa dipakai ya, baterainya model begini ternyata. Oke, akan saya ganti baterainya. Oke, ini sudah ada baterai, kita coba ganti baterainya. Apakah sudah bisa di set 0 sekarang? Oke, ternyata bisa ya. Kita pasang terlebih dahulu. Kita off-kan lagi. Kita pasang tutupnya. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Kita set 0 dulu. Ulangi ya. Kita posisikan pada kali 1. Kemudian
kita tempelkan kedua ujung probe ini. Nah, kemudian posisikan jarum di sini pada posisi 0. Oke, saya rasa 0. Nah, kita coba ukur. Nih, kita coba ukur ini berapa hasilnya. Karena ini mengukur tahanan, boleh bolak-balik ya. Jadi mau seperti ini atau seperti ini boleh, jadi tidak masalah. Oke, mungkin hasilnya kurang jelas, akan saya angkat saja. Ini akan saya angkat. Oke. Berapa? Kurang jelas ya. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 strip di sampai dari angka 0 sampai angka 1 ya. Itu artinya setiap satu strip nilainya 0,2. Nah, kita baca di sini berapa strip? 1, 2, 3. Berarti di sini 0,6 ohm. Ternyata setelah kita ukur tadi, tahanan ini, resistor ini memiliki nilai tahanan sebesar 0,6 ohm. Oke. Selanjutnya kita contohkan mengukur tegangan baterai. Mengukur tegangan baterai. Baterai ini aja ya. Ini ada baterai yang tadi sudah dipakai. Dan ini ada baterai baru. Saya salah beli ternyata. Ini aja. Ini seharusnya nilainya 9 volt ya. Kita ukur apakah nanti 9 volt atau tidak. Oke. Untuk mengukur tegangan baterai dengan nilai 9 volt, maka yang kita lakukan adalah pastikan posisi jarum sudah pada posisi 0 ya. Tapi ini tidak bisa diatur dengan ini. Nah, kalau ini belum 0, maka yang kita lakukan adalah dengan mengatur posisi skrup di sini. Dengan menggeser-gesernya ya, memutar pakai obeng. Nah, untuk mengukur baterai dengan tegangan 9 volt, maka yang kita lakukan adalah mengarahkan selektor pada posisi DC 10. Kenapa DC 10? Karena di atas 9 volt, yang paling mendekati 9 dan berada di atasnya adalah angka 10. Kita coba ukur. Nah, perhatikan di sini kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, di sini ada tanda positif. Berarti yang ini adalah, sebelah sini adalah yang positif, sebelah sini negatif. Kita ukur ya. Yang kita baca sebentar, mungkin agak susah. Kan saya naikkan, kan saya bawa naik. Oke, perhatikan bagian volt dan ampere. Aduh. Nih, bagian volt dan ampere yang ini nih. Ini nih. Nah, yang ini. Karena kita tadi memilih selektor pada posisi 10, maka yang dibaca adalah yang angka maksimalnya 10. Nah, hasilnya berapa? 10 volt. Nah, berarti baterai 9 volt ini ternyata tegangan atau isinya lebih dari 9 volt, yaitu 10 volt. Kita coba baca yang ini ya, yang tadi sudah nggak kuat untuk tester ini. Ini adalah tegangannya berapa? Biasanya segini 1,5 volt. Kok tidak ada tulisannya? Nah, ini. Kelihatan? Nih. Ada tulisan 1,5 volt ya. Kelihatan ya? Oke, kita coba ukur. 1,5 di sini, perhatikan. Angka yang paling mendekati adalah 2,5. Berarti kita pilih pada posisi 2,5. Oke. Seharusnya ini tadi alat ini akan bekerja dengan dua baterai 1,5 volt ya. Berarti sekitar tegangannya total 3 volt. Nah, kita ukur ini masing-masing berapa, nanti kita dua-duanya kita ukur semua. Biar mudah. Ini saya angkat biar jelas. Oh, agak susah ya. Ini positif, negatif, ini positif.
Yang kita baca adalah yang 250. Tinggal nolnya dimajukan 2. Jadi kalau misalnya terbaca sampai di sini jarumnya berarti 2,5 ya. Nah, ini jika sampai di angka 150 berarti 1,5. Dari angka 100 sampai angka 150 ada 10 strip. Berarti setiap satu strip itu nilainya 0,5. Nah, di sini adalah perhatikan. Di sini di angka 150 kurang 2 strip. Kurang 2 strip berarti kurang 0,5 kali 2 ya, berarti 1. Berarti adalah 1,4 volt. Ini tegangan baterai di sini adalah 1,4 volt. Oke, kita ukur yang satunya ini. Ini tadi yang satu, ini yang satunya kita ukur. Ini negatif, ini positif. Sama ya. Jadi dua-duanya mempunyai tegangan 1,4 volt. Seharusnya adalah 1,5 volt. Maka sudah tidak kuat untuk mengukur untuk tadi sampai angka 0 ya, ketika diposisikan pada kali 1. Nah, kita off-kan lagi. Nah, jangan lupa setelah kita selesai menggunakan alat, selalu posisikan pada posisi off kembali ya. Nah, agar lebih awet satu baterainya, alatnya juga. Demikian cara menggunakan avometer atau multimeter atau multitester. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bima Handoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.